Oke, pada video kali ini kita akan membuat atau menyusun cara menyelesaikan jurnal khusus. Utamanya pada video kali ini kita akan menyusun jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Pada soal transaksi pada video-video sebelumnya, yaitu mengenai soal perusahaan Mukti Ahmad yang sudah kita analisa sebelumnya, di mana soalnya yaitu ini. Soalnya ini perusahaan Mukti Ahmad. Pada soal ini pada video sebelumnya kita sudah buat analisa dan jurnal, di mana jurnalnya secara lengkap yaitu ini. Ini jurnalnya secara lengkap, jurnal umum untuk perusahaan Mukti Ahmad. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Inilah yang akan kita pindahkan dari akun inilah, semua kita akan pindahkan, masukkan ke dalam jurnal khusus, di mana jurnal khusus yang masuk di situ adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Dan yang tidak bisa masuk di keempat jurnal khusus ini bisa dimasukkan ke dalam jurnal memorial atau jurnal umum. Oke, sebelum kita memindahkan semua akun-akun ini ke dalam jurnal khusus, ke dalam tabel ini, kita lihat dulu, identifikasi dulu soalnya pada transaksi Mukti Ahmad. Kita identifikasi masuk di mana, pada tanggal kita cari yang mana masuk jurnal pembelian. Di mana kita tahu bahwa jurnal pembelian itu adalah jurnal yang dimasukkan di situ adalah pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi di dalam transaksi ini kita mencari transaksi yang pembeliannya yang dilakukan secara kredit. Coba kita cek tanggal 1. Kita cek masing-masing di mana letak transaksi yang masuk kategori jurnal pembelian. Kalau ini masuk kategori dibeli barang dagang dari Ahmad dengan syarat N, berarti ini di pembelian. Kemudian ada syaratnya, berarti ini masuk jurnal pembelian. Berarti ini masuk jurnal pembelian. Oke, kemudian kita cari lagi mana dijual 3 buah TV dengan syarat, berarti ini masuk jurnal penjualan. Oke, kemudian kita cari lagi dibeli barang dagang seharga 2.500.000, berarti ini masuk karena ada pembelian, berarti ada syaratnya, berarti dibeli secara kredit, berarti ini masuk jurnal pembelian. Kita cari lagi, dikeluarkan nota debit untuk tanggal 7, dikeluarkan nota debit untuk kepada CV Sentosa untuk barang yang dikembalikan karena rusak, berarti ini retur. Berarti kalau retur berarti tidak masuk dalam jurnal pembelian. Karena yang dikatakan yang masuk kategori jurnal pembelian adalah transaksi yang dibeli secara kredit. Kemudian keluarkan cek untuk melunasi faktur atas pembelian. Berarti keluarkan cek, berarti dia tidak beli, tidak masuk juga jurnal pembelian. Dijual secara kredit kepada Hilman, berarti masuk dia jurnal penjualan karena menjual secara kredit. Kemudian diterima pelunasan, berarti bukan pembelian maupun penjualan. Kemudian dibayar per kas, bukan, karena dia membayar bukan membeli. Diterima pelunasan, bukan, tidak masuk jurnal pembelian maupun jurnal penjualan. Dibeli tunai, perlengkapan seharga 200.000, berarti kalau dibeli tunai berarti bukan jurnal pembelian, bukan masuk di jurnal pembelian karena dia beli secara tunai. Yang masuk jurnal pembelian adalah yang dibeli secara kredit. Ini ada tandanya, yang dibeli secara kredit berarti tidak masuk. Kemudian
25, tanggal 25 diterima kembali barang yang terjual, berarti bukan pembelian, bukan juga penjualan. Diterima bungaman, oke, bukan diambil, oke. Berarti yang masuk kategori, yang masuk transaksi jurnal pembelian itu adalah transaksi tanggal 1 dengan transaksi tanggal 5. Sedangkan yang masuk jurnal penjualan itu adalah transaksi tanggal 3 dan transaksi tanggal 12. Nah, inilah 4 transaksi kita akan masukkan ke dalam jurnal pembelian dengan jurnal penjualan. Oke, kita hapus. Karena yang masuk jurnal ini, kita ingat bahwa yang masuk jurnal pembelian itu tanggal 1 dengan tanggal 5, penjualan itu tanggal 3 dengan tanggal 17. Berapa ini? 12. Oke. Kita hapus. Kita lihat jurnal yang pernah kita buat dulu. Oke, yang masuk jurnal pembelian adalah kita tanda di sini adalah tanggal 1 ini dengan tanggal 5. Oke, kita pindahkan itu yang tanggal 1 dengan tanggal 5. Oke, kita pindah. Oke, untuk membuat jurnal pembelian ada 2 tabel yang bisa digunakan tergantung dari transaksi. Jadi ada 2 tabel, ada 2 tabel jurnal pembelian, bentuk jurnal pembelian yang bisa digunakan. Bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan bentuk tabel kedua. Bedanya bentuk tabel pertama dengan kedua, kalau tabel pertama pembelian dengan utang disamakan kolomnya. Karena kenapa disamakan? Karena nilainya di debit dengan kredit itu sama. Jadi tak usah dipisah. Jadi karena sama nilainya di debit dengan di kredit, makanya dia satukan kolomnya. Kalau di bentuk kedua, pembelian dengan utang, dia pisahkan kolomnya. Dia di kolom debit, kemudian ada kolom kredit. Kalau ini bersatu kolomnya, tapi ada keterangannya tetap ada debit, ada kredit. Ada keterangan. Kalau ini dia pisah, ada di bagian debit tetap pembelian, di bagian kredit tetap di bagian kredit tetap utang. Kemudian di serba-serbi dia tambahkan kolom serba-serbi di bagian debit karena untuk mengantisipasi kalau misalnya ada transaksinya ada nama akun lain, misalnya dibeli peralatan secara kredit, berarti kan tidak bisa masuk di pembelian. Karena kalau dia beli peralatan berarti kan peralatan bertambah, berarti harus ditambahkan akun di sini. Jadi kita tinggal tulis di sini peralatan bertambah, kemudian utang peralatan di sini berapa jumlahnya, kemudian utang di sisi kredit. Itu bedanya. Jadi ini digunakan kalau transaksinya hanya ada akun pembelian dengan utang. Kalau ini digunakan kalau lebih dari nama akunnya lebih dari pembelian dengan utang. Oke, kita mulai masukkan, kita lihat. Ini tanggal 1 kita pindahkan dengan tanggal 5. Pembelian di debit 3.600.000. Oke, kita pindahkan. Tanggalnya itu kita tulis tanggal 1 bulan, kita tulis saja singkat, tanggal 1 bulan 5 2010. Kemudian keterangan yang kita kasih, nah keterangan yang kita kasih di sini adalah kita ulang.
Oke. Oke, mulai kita tulis tanggalnya, tanggal 1 bulan 5 2010. Kemudian di sini keterangan diambil dari soal. Kita ambil ini, keterangannya itu bukan nama akun, tapi kita ambil dari ini, nama krediturnya, yaitu ini, PD Aman. Ini yang kita ambil di keterangan, PD Aman, nama krediturnya. Kita simpan di sini, kita tulis PD Aman. Kemudian kita tulis, kemudian syaratnya, syarat pembayaran, kita ambil dari soal, tetap kita ambil dari soal 2/10 N/30. Oke, kita tulis 2/10 N/30. Kemudian nilainya kita ambil dari soal lagi sebesar 3.600.000. Kita tulis sebesar 3.600.000. Artinya di debit nilainya 3.600.000, di kredit juga nilainya 3.600.000, sama, makanya disatukan dalam satu kolom, tapi tetap ada keterangannya bahwa pembelian itu di debit, utang dagang itu tetap di kredit. Oke, kita lihat lagi tanggal berapa lagi ada jurnal pembelian masuk sebagai jurnal pembelian, transaksi tanggal 5. Jadi transaksi tanggal 5 ini, transaksi tanggal 5 itu kita ambil, kita tulis tanggal 5 bulan 5 2010. Kita cari nama krediturnya di soal, CV Sentosa. Jadi ini krediturnya CV Sentosa. Kita tulis CV Sentosa. Kemudian kita lihat lagi syaratnya. Syaratnya 2/15 N/30. 2/15 N/30 sebesar, nilainya kita lihat sebesar 150, sebesar 2.500.000, sebesar 2.500.000. Oke, setelah itu kita jumlahkan, jumlah itu nilainya sebesar 6.100.000. Oke, sudah. Itu tadi cara menyusun, selesai kita susun jurnal pembeliannya. Kita pindah lagi ke kolom selanjutnya, yaitu yang akan kita buat jurnalnya adalah jurnal penjualannya. Oke, kita akan buat jurnal penjualannya. Kita hapus dulu. Tadi jurnal penjualannya itu adalah di tanggal, kita lihat di tanggal, jurnal penjualannya itu tadi di tanggal, ini tanggal 12 dengan tanggal 3. Jadi tanggal 12 dengan tanggal 3. Oke, kita mulai masukkan. Untuk sebelum kita masukkan ke jurnal penjualan,
Untuk kolom jurnal penjualan hampir sama dengan kolom jurnal pembelian. Hanya bedanya di sini juga tetap satu kolom, disatukan kolom karena nilainya sama. Kemudian piutang dagangnya itu di sisi debit dan penjualannya itu di sisi kredit. Itu bedanya, piutang dagangnya di sisi debit dan penjualannya di sisi kredit. Nilainya tetap sama di sini, disatukan dalam satu kolom karena nilainya sama. Oke, kita lanjut. Kita masukkan tadi tanggal 3 bulan 5 2010. Kita lihat nama debiturnya, kita lihat. Kalau penjualan berarti nama debiturnya di situ yang dikasih masuk, yaitu Toko Laris. Ini tanggal 3, Toko Laris. Kita tulis Toko Laris. Kemudian syaratnya kita tulis lagi, kita cari syaratnya. Syarat 2/10 N/30. Syaratnya 2/10 N/30. Nilainya kita cari. Nilainya sebesar 700.000. Ini 700.000. Oke, kita tulis. Sebesar 700.000 di debit dan di kredit. Kita lihat apakah sama. Kita lihat jurnal cocokkan apakah ini debit juga kredit di jurnalnya. Di tanggal 3. Penjualan di debit, penjualan di kredit, piutang dagang di debit. Ya, sama kan? Berarti nilainya sama, piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Coba kita cocokkan. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Oke, cocok. Kemudian kita pindah ke transaksi penjualan yang kedua, yaitu tanggal 12 dijual secara kredit kepada Hilman Padalarang. Berarti tanggal 12, kemudian nama debiturnya ada Hilman Padalarang. Jadi kita tulis, kita pindahkan tanggal 12 bulan 5 2010, Tuan Hilman Padalarang. Kita singkat saja karena tidak muat. Tuan Hilman P. Kemudian kita lihat syarat pembayarannya ada tidak. Syarat pembayarannya tidak ada. Tidak ada syarat pembayarannya. Nilainya 100. Nilainya 100. Syarat pembayarannya tidak ada. Nilainya sebesar 100. Oke, coba kita nilainya 100. Coba kita lihat di bagian jurnal yang pernah kita buat, apakah piutang dagang debit, penjualan di kredit sebesar 100 pada tanggal 12. Pada tanggal 12, piutang dagang. Kita lihat ini. Ini piutang dagang 100 di debit. Kemudian penjualan di kredit. Piutang dagang di debit. Kemudian penjualan di kredit. Kita cocokkan. Betul tidak? Oke, penjualan di debit, piutang dagang di debit, penjualan di kredit 100.000. Oke. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Oke, cocok. Oke. Setelah cocok dengan jurnal usuk di umumnya, kita
jumlahkan. Jumlahnya ini sebesar 800.000. Oke. Inilah cara menyusun jurnal khusus, utamanya jurnal penjualan dengan jurnal pembelian. Oke, kita ketemu kembali atau kita akan bahas kembali jurnal penerimaan kas dan penjualan pengeluaran kas. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas pada video berikutnya. Ini adalah hasil lengkap jurnal pembelian beserta dengan rekapitulasi jurnal pembelian. Kemudian ini juga bentuk dari jurnal penjualan yang telah kita susun, disertai dengan rekapitulasi jurnal penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.